Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statistika dengan judul tugas Pengaruh Ketergantungan pada Teknologi AI terhadap Kemampuan Berpikir Mandiri Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Risma Ayuning Tias dengan NIM akhir 3016. Saya Fitri Ramadhani dengan NIM akhir 3019. Saya Dani Ramadhani dengan NIM akhir 3033. Saya Bima Wiratama dengan NIM akhir 3076. Untuk yang pertama Baik, merupakan topik akan dijelaskan oleh Mas Bima. baik, saya akan menjelaskan topik. Topik di sini menjelaskan tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat membawa dampak signifikan pada dunia dalam pendidikan tinggi. Kehadiran berbagai alat berbasis AI seperti ChatGPT, Copilot, dan sejenisnya membuat mahasiswa semakin mudah mengakses informasi, menyusun ide, bahkan menyelesaikan tugas akademik dengan cepat. Kemudahan ini tentu memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi belajar dan memperluas wawasan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa ketergantungan berlebihan terhadap teknologi tersebut dapat menurunkan kualitas kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Jika mahasiswa hanya mengandalkan jawaban instan dari AI tanpa melakukan analisis mendalam, maka proses pembelajaran yang seharusnya melatih kreativitas, logika, dan daya nalar bisa terganggu. Oleh karena itu, penting bagi dunia pendidikan untuk menempatkan AI sebagai alat bantu bukan pengganti. Sehingga mahasiswa tetap terdorong untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya secara mandiri. Next. Baik, rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi AI berdampak negatif pada kemampuan berpikir mandiri mereka? Yang kedua, seberapa besar tingkat ketergantungan mahasiswa pada AI dalam menyelesaikan tugas akademik? Yang ketiga, apakah penggunaan AI yang berlebihan menyebabkan penurunan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa? Baik, untuk data yang pertama kami memiliki sumber satu yaitu jurnal milik Hermilawati dan kawan-kawan pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan analisis literatur. AI dapat meningkatkan berpikir kritis melalui personalisasi, PBL, dan umpan balik cepat. Dampak negatif yang ditemukan adalah ketergantungan teknologi, kualitas informasi tidak terjamin, isolasi sosial, serta masalah etika dan privasi. Kesimpulannya, diperlukan pendekatan seimbang dan strategis dalam integrasi AI di pendidikan. Untuk data yang kedua akan dijelaskan oleh Fitri. Untuk sumber kedua, kami dapatkan datanya dari Firdaus dan kawan-kawan, ditulis pada tahun 2025. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, pengumpulan datanya via kuesioner Google Form, dan melibatkan 29 responden mahasiswa UIN Jakarta. Hasil temuannya adalah 82,7% menggunakan AI dengan frekuensi sedang hingga sangat sering. 75,9% merasa tugas akademik jauh lebih sulit diselesaikan tanpa AI. 65,5% cukup sering menggunakan AI dalam mengerjakan tugas kuliah. 55,1% AI mengurangi keterlibatan mereka dalam berpikir mendalam. 79,3% mengakui kemampuan berpikir kritis dan kreativitas menurun. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Dani. Dari pembahasan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan AI memberikan dampak yang cukup besar dalam dunia pendidikan, khususnya mahasiswa. Namun, penggunaan AI yang terlalu sering juga dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sulit dalam mengerjakan tugas tanpa penggunaan AI. Bahkan penggunaan AI yang berlebihan juga dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Oleh karena itu, penggunaan AI digunakan secara bijak dan dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir mahasiswa. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami melalui tugas ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.